bersukacita dan merayakan Natal dan malam. Itu satu sukacita besar, dan terima kasih bagi saudara yang hadir ya, walaupun ada banyak yang tidak hadir. Ya, tentu sangat menyedihkan ya. Tapi itulah keadaannya, tetapi tetap kita bersyukur sebab tidak ada yang sia-sia yang kita lakukan bagi Tuhan, terlebih ya, menghormati Tuhan dalam ulang tahunnya. Sedangkan anak kita ulang tahun aja kalau kita tidak ada, kita merasa gimana gitu ya, apalagi ini Tuhan yang beri nafas bagi kita. Tentu ada penilaian khusus dari Tuhan bagi saudara. Mari kita dengar firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasal 3 ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Matius pasal 3 ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Mari saudara kita bangkit berdiri lagi. Kita baca bergantian. Saya mulai dari ayat yang pertama, Injil Matius pasal 3. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Judea dan memberitakan, sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan raya baginya. Lalu datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Judea dan seluruh daerah sekitar Yordan. Ketika ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular berbisa, siapakah yang peringatkan kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan perbuatan. Janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa leluhur kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Apa sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian setelah aku lebih berkuasa daripada aku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Allah penampi sudah di tangannya. Dia akan membersihkan tempat pemerintahannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam bumbu. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak berpadam. Silakan duduk. Yang berbahagia adalah orang yang senang datang beribadah, mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Saudara, ini pesan sebelum perayaan Natal, yaitu menyambut kedatangan Tuhan itu mesti ada persiapan. Luruskanlah jalan baginya. Dikatakan pada waktu itu tampillah. Ini tampil di mana? Yaitu di kota Nazaret, ayat 23 pasal 2 dikatakan setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota bernama Nazaret. Dan pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Judea. Dia tampil, ada masanya dia tampil. Dan penampilan atau munculnya Yohanes Pembaptis itu di daerah Nazaret, padang gurun Judea. Di Judea itu ada beberapa kota, tetapi dia memilih tinggal di padang gurunnya, bukan di kota Judeanya, tetapi di padang gurun tampil. Dia punya satu misi, yaitu mempersiapkan jalan bagi Tuhan, supaya orang yang bengkok-bengkok hatinya, kelakuannya, yang berbukit-bukit hatinya, sehingga Tuhan susah diterimanya, Tuhan susah masuk di dalam hatinya untuk mengubah dirinya, itu perlu mempersiapkan diri supaya ada perubahan. Sebab Tuhan datang ke dunia untuk membawa kerajaan sorga, dikatakan. Orang Yahudi sangat
segan, takut mengucapkan kata Tuhan, nama Tuhan secara sembarangan. Jadi kerajaan Allah itu kingdom of God, kingdom of Yahweh, tetapi untuk menghormati namanya dia sebutkan kerajaan sorga. Jadi kingdom of heaven. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia membawa misi, yaitu membuka kerajaan sorga bagi orang yang mau datang kepadanya, yang mau mengubah hidupnya, yang mau bertobat. Jadi kekristenan tanpa ada pertobatan, tanpa ada meluruskan kehidupannya, meratakan bukit-bukit kehidupannya, tidak bisa. Kerajaan sorga sudah dekat. Dan kerajaan sorga itu mendekat dimulai dengan perayaan Natal. Sorga datang, tadi malam sudah dijelaskan bagaimana ya Tuhan itu merobohkan tembok pemisah, yaitu dosa. Sebenarnya merubuhkan itu pertama di Taman Eden. Di situ Adam dan Hawa jatuh, mereka diusir dari Taman Eden. Tetapi supaya mereka masih tetap hidup, Tuhan mulai mengorbankan, yaitu darah domba dan kulitnya itu dipakai untuk menutupi pakaian daripada manusia itu, saudara. Itu pengorbanan pertama. Dan pengorbanan yang kedua yang harus dirubuhkan, yang membuat pemisah kita. Sebab waktu itu Adam dan Hawa sudah diusir dari Taman Eden. Eden itu Firdaus. Kalau kita mati kan ke Firdaus dikatakan. Nah, Firdaus itu begitu jauh. Nah, sekarang untuk bisa masuk ke Firdaus itu diperlukan penyelamat kerajaan sorga yang diberitakan oleh Tuhan Yesus. Kerajaan sorga sudah dekat, luruskanlah jalan baginya. Jadi saudara, bukan Tuhan yang tidak mau masuk ke dalam diri kita untuk menyelamatkan kita, tapi kita yang tidak siapkan jalan yang lurus. Persiapkanlah. Jadi ada upaya daripada kita supaya Tuhan, walaupun itu kasih karunia-Nya, tapi kasih karunia itu kan dia memang datang, tapi untuk membawa kita siapkan diri. Kita harus luruskan, persiapkan jalan. Dia sudah datang. Itu sebabnya tidak sekedar kita rayakan Natal, tapi kita tidak ada perubahan hidup. Memang keselamatan oleh iman percaya, tetapi untuk bisa datang ke sana, Allah itu kudus, tempat itu maha kudus, maha mulia, dan tidak ada sesuatu yang najis pun yang bisa masuk. Itu sebabnya kita mesti ada upaya luruskanlah, persiapkan jalan baginya, luruskan jalan baginya. Pesan-pesan ini sudah dinubuatkan sebelumnya oleh Nabi Yesaya, pun khotbahnya seperti itu. Salah satu nabi yang dinubuatkan tentang kerjanya hanya dua. Satu, Yesus. Dia akan dilahirkan dari seorang anak darah bernama Maria, seorang anak darah. Dan beberapa malaikat sudah katakan. Demikian juga Yohanes Pembaptis. Yohanes sudah dinubuatkan sebelumnya oleh Nabi Yesaya. Itu Yesaya 40 ayat 3 sudah dijelaskan. Dia adalah suara yang berseru-seru di padang gurun. Baca ayat ini, Yesaya 40 ayat 3, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan bagi Allah kita. Pada waktu itu Yesaya memperingatkan bangsa Israel sebelum masuk ke tanah Kanaan perjanjian dari Mesir. Dikatakan untuk bisa sampai kalian ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, persiapkan jalan bagi Tuhan, luruskan. Mereka harus ada perubahan. Tetapi saudara, angkatan generasi pertama tidak mau mempersiapkan diri. Mereka melawan Musa dan Harun. Mereka tidak sampai ke tanah perjanjian, kecuali Kaleb dan rekannya Yosua. Yang lain tidak, karena mereka tidak mau mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Itu ketika Nabi Yesaya ingatkan bangsa itu nggak sampai, mayoritas tidak sampai. Yang sampai ke sana adalah yang lahir di padang gurun, mereka sampai.
beserta dengan Yosua dan Kaleb, saudara. Jadi kita pun saudara jangan asal bilang aku percaya. Saudara, Tuhan hanya mau memasukkan orang-orang yang mau mempersiapkan dirinya untuk layak ada di sana, saudara kasih. Nah, Yohanes ini orang yang luar biasa. Bapaknya Zakaria sudah tua dan seorang imam dari suku Lewi. Ibunya Elisabeth keturunan Lewi, sudah tua mereka. Mereka orang yang aktif melayani di bait Allah. Sayangnya tidak dikasih keturunan, tapi mereka selalu berdoa dan selalu setia melayani. Tidak ada istilah ngambek. Mungkin kita bisa berkata sama Tuhan, Tuhan, saya akan melayani Tuhan, saya akan berkorban ini kalau Tuhan kasih ini. Zakaria tidak seperti itu. Dia terus berdoa dan melayani. Dan satu kali ketika dia sedang melayani, malaikat Tuhan datang sama dia. Dia sudah sangat tua. Dikatakan doamu sudah didengar. Jadi ada momen doa dikabulkan setelah tidak ada lagi harapan, ada harapan. Sebab istrinya memang mandul dan bapak ini pun sudah tua. Tapi herannya ngotot, Zakaria selalu berdoa. Kalau dipikir-pikir gila ya. Dengan dokter gak mungkin, tapi dia terus berdoa. Tapi itulah dia terus melayani di bait Tuhan. Jadi mulai dia dengan melayani, mulai dia dengan berkorban. Kalau orang mau suka sama kita duluan yang melayani. Kita tunjukkan dulu apa yang boleh kita bantu. Biasanya begitu. Baru orang tertarik. Begitu. Orang tidak mau mulai memperhatikan penolong kalau belum dia lihat sesuatu yang dia dapat dari orang itu. Dunia seperti itu, janji-janji tidak. Dan Tuhan juga untuk memberi sesuatu bukan dimulai dengan apa yang kita minta, tetapi apa yang mulai kita perbuat bagi Tuhan. Sebab Tuhan berkata, lebih berbahagia yang memberi daripada menerima. Jadi memang kita mulailah dulu setia sama Tuhan. Dan dari situlah Tuhan melihat kita patut gak untuk terima sesuatu. Ya, dimulai dari seperti itu. Dan kalau kita setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan yang lebih besar. Saudara boleh minta jabatan apapun yang besar-besar, boleh. Tapi mulai dari tangga pertama. Saudara boleh lompat langsung tangga ketiga? Nggak mungkin. Amin? Waduh, tenaga kita pun biar kita kuat, nggak mungkin kita terbang. Mulailah dengan setia yang sederhana. Allah memperhatikan yang sederhana. Zakaria orang yang sederhana, nggak neko-neko. Dan tibalah malaikat itu bilang, Zakaria doa. Dan ingat ya, yang macam-macam. Jangan kau bilang nanti namanya panjang-panjang karena ini mujizat Tuhan dipanjanglah sampai 4 nama. Seringkali kita begitu pada mujizat ya, panjang namanya. Tapi diulang sebilang, namanya ingat hanya satu nama, Yohanes. Dia nggak percaya, ya. Kau hanya khotbah tentang tahu mujizat. Sekarang bilang kau dikasih mujizat tak percaya, bisu kan? Dia pun bisu. Apa arti Yohanes? Yosua, Yehosua, Yahweh. Y dimulai dengan Tuhan atau Yahweh. Kalau dimulai dengan El Shaddai, Elkana, El Roy, itu Elohim. Tuhan juga. Dan Hanes. Sebenarnya itu artinya kasih karunia, penuh kasih karunia. Jadi kalau ada orang bernama Yohanes, Tuhan penuh kasih karunia. Memang kasih karunia Tuhanlah dia ada, karena tidak memungkinkan ibunya mandul, bapaknya udah tua renta. Tapi dua-duanya komitmen melayani Tuhan.
Hadirlah Yohanes dan Tuhan rupanya punya rencana bagi dia. Aku mau pakai engkau beritakan pertobatan. Khotbahmu jangan macam-macam. Topinya adalah ubah hati, ubah pertobatan. Ya, ada pertobatan. Dia berteriak, sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, ada suara. Artinya perhatikan firman Tuhan. Firman Tuhan sudah disampaikan, ada suara. Dan di mana suara itu perhatikan? Bukan di kota besar, di tempat yang sunyi, di padang gurun. Walaupun itu padang gurun yang sunyi, saudara, di situ dia tampil. Dia tidak mengatakan, Tuhan, masakan aku khotbah, masakan aku di tempat yang berair begini tidak nyaman, di sungai Jordan, bukan sungai yang terbaik ini. Kau di situ khotbahmu dan aku mengurapimu. Sebab dia dari kecil, dari rahim ibunya sudah dipenuhi Roh Kudus. Itu Yohanes Pembaptis. Jadi penuh urapan, kata-katanya suaranya lantang. Dan kalau dia berkhotbah, saudara, suaranya sampai ke Judea, ke pegunungan, ke kota Daud. Itulah dikatakan Maria dan Yusuf pulang ke kampung halamannya, ke kota Judea, ke pegunungan di Bethlehem, tempat kelahiran Tuhan Yesus. Jarak Yerusalem, jarak Judea ke Nazaret, ke tempat Yohanes Pembaptis di Sungai Jordan itu jaraknya itu sekitar 40 km. Tetapi walaupun itu jauh, khotbahnya itu kedengaran, datanglah orang banyak. Sekitar penduduk Judea dan juga Yerusalem datang. Belum ada pada waktu itu kendaraan yang bikin cepat. Orang datang berbondong-bondong menerima firman Tuhan. Dan dengan kuasa Roh Kudusnya orang mulai mengubah hidupnya. Khotbahnya berapi-api bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan surga yang sudah semakin dekat itu, pesannya yang pertama adalah adanya perubahan. Bertobat artinya berbalik dari kehidupan yang lama. Jadi bertobat artinya berbalik. Kalau tadinya maju menuju neraka, sekarang berbalik menuju kepada kerajaan surga yang Allah. Kalau tadinya kita macam-macam aneh-aneh, tidak perlu dijelaskan. Kita mau tinggalkan itu, berbalik, kita buang semua yang tidak disukai oleh Tuhan. Yang kedua pesannya adalah luruskan jalan bagi Tuhan. Apa kira-kira penghalang berkat kasih Tuhan? Ya, jalan Tuhan bagi kita, saudara yang tahu. Apa yang membuat bengkok-bengkok gak bisa cepat? Kalau begitu bengkok-bengkok susah mau dijalani, saudara. Tidak begitu cepat mendapat berkat itu. Luruskan jalan bagi dia. Persiapkanlah jalan baginya. Luruskanlah jalan baginya. Setelah pertobatan persiapkan. Jadi ada satu upaya untuk boleh lurus. Masih ada upaya untuk meluruskan satu jalan yang ditutupi longsor supaya kembali lagi ada jalan tembus. Itu bukan gampang, saudara. Bagaimana mempersiapkannya untuk boleh terbuka lagi yang bengkok-bengkok tadi? Bagaimana supaya lurus? Mungkin siapkan eskavator, terus mendorong ke jurang, lumpur-lumpur, batu-batu, kayu-kayu, gelondongan apa semua. Kalau ada lembahnya mesti ditimbun, yang berbukit, masih banyak tanahnya dibuang. Itu perlu persiapan. Mencari alat berat, mencari tenaga. Demikian juga untuk bisa kita masuk ke dalam kerajaan Allah mesti ada persiapan. Ada upaya. Aku berubah Tuhan. Ini sudah akhir tahun depan aku mesti jadi bagus. Bapak-bapak, ibu-ibu punya tekad. Ya, kita tidak tahu kapan kerajaan surga itu datang kepada kita pribadi. Secara universal ada satu hari Tuhan Yesus datang di awan-awan. Tetapi secara pribadi
tidak ada yang tahu, who knows. Ya, ada orang sedang khotbah, ambruk. Orang boleh lihat tidak ada mimpi. Betapa banyaknya orang korban di Aceh. Dikatakan itu seperti tsunami kedua. Ya, Gubernur Aceh bilang ini tsunami kedua. Betapa ada orang bilang itu teguran Tuhan karena jahatnya mereka. Berapa gereja diambrukkan mereka. Ya. Dulu mereka dibantu oleh Israel tsunami pertama. Sekarang mau teriak bantulah Amerika Israel. No way, nggak ada yang mau. Tapanuli Selatan, apa yang terjadi di sana? Sumatera Utara, bagaimana orang Sumatera Utara sekarang? Kita bukan mau menghakimi, tetapi kita tidak tahu kapan datang kerajaan sorga itu. Apakah kita akan ada di sana? Perlu ada perubahan. Ya, perubahan. Kerajaan Tuhan itu sangat mahal. Dia korbankan dengan darahnya yang mahal. Dia sangat menderita. Sementara kita enak-enak aja. Wah, mau kita remehkan dia? Enggak, saudara. Harus lebih maju. Kemajuan itu nomor satu sama Tuhan adalah spiritual, bukan material. Bukan fisik gereja yang paling utama, tetapi kerohanian spiritual jemaat itu nomor satu. Amin. Amin. Apa kita megah, tapi orangnya nggak ada ibadah. Dan orang jemaatnya juga amburadul. Hamba Tuhannya pun amburadul. Tuhan tidak mau. Saudara boleh melihat sejarah jatuhnya gereja dari mulai Istanbul jatuh kepada Kekaisaran Ottoman yang menjadi Turki. Bait Allah yang megah, bait Allah di sana itu seperti Kubah. Itu masjid menjadi Masjid Hagia Sophia. Terakhir ini Pope Leo berkunjung ke sana. Kalau Pope selanjutnya datang ke sana berdoa di situ, tapi Paus yang sekarang ini ditanya orang, apakah kau berdoa di situ? Sekarang jadi masjid, dulu memang gereja kalian itu. Aku tidak berdoa di situ lagi. Banyak sekarang gereja di Eropa megah, tapi dijual. Akankah kita juga begitu? Nomor satu, saudara, yang Tuhan mau lihat adalah ada perubahan, sebab baik Allah itu adalah diri kita. Amin. Kita inilah yang nomor satu. Tuhan Yesus mati bukan bagi gedung gereja. Tuhan Yesus mati bagi bait ini, bagi tubuh kita ini masing-masing. Bapak Ibu Saudara, jadi kita melihat walaupun 40 km mereka datang jalan kaki. Unggur ke Batu Haji 35,5 km. Ada jemaat di sana. Ada malam dia bawa satu anak muda. Om, foto dulu ini anak muda. Siapa dia? Kita seberang rumah kami, Om. Aku ajak dia untuk gereja di sini. Yakin? Mau bertiga, iyalah biar dia jadi ini. Upaya dia membawa jiwa. Dan kalau ibadah tidak terlambat, ya karena jauh ya takut. Tapi kita saudara nggak 1 kilometer terlambat. Pastori kemarin ada 1 kilometer. Ada? Terlambat. Ya, sana nggak 1 kilometer, sana. Bukan hanya pastori, saudara, terlambat. Kita harus jujur. Gimana Tuhan mau sayang sama kita? Itu fakta, saudara. Tetapi mari kita datang kepada Tuhan. Yang jauh pun akan mendekat, dari seluruh penduduk itu datang, di semua kalangan datang. Sampailah berita itu ke istana tentang pertobatan itu. Satu kali Yohanes Pembaptis menegur raja pada waktu itu. Tidak halal kau ambil istri saudaramu Filipus, kau ambil istri orang.
kau pakai jadi istrimu. Kemudian Yohanes Pembaptis pada waktu itu disuruh tangkap ketika anak daripada selingkuhannya udah besar, bukan anak dia, anak dari selingkuhannya, perempuan yang dia bawa ke istana itu bawa anak gadis. Dia sangat cantik dan pintar menari. Dalam satu pesta itu dia bilang, anakku, walaupun bukan anaknya, kau minta apa? Karena kau pintar menari, semua rekan-rekan raja suka melihat tarianmu. Jadi dia tanya sama mamanya dulu, orang yang paling jahat itu, "Mah, bapak raja yang mulia bilang bebas, aku minta apa-apa hadiah. Tak usah minta macam-macam. Pasti dia kasih semuanya. Mau permata, mau apa, semua udah milik kita, ada semuanya." Yang membuat aku tidak tenang, gak membuat aku bebas, ada seorang nabi. Keras sekali dia kalimatnya, menyinggung. Siapa itu, mah? Yohanes Pembaptis, minta aja kepalanya, tak usah minta uang, beres. Dunia ini kalau boleh menghancurkan pekerjaan Tuhan dan pengkhotbah, supaya firman Tuhan tidak sampai. Minta, habis, kasih kita alam, dia kasih ini. Itulah pekerjaan daripada iblis, saudara. Jadi Yohanes Pembaptis terus sampai sekarang memberitakan, saudara, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Amin. Siapkan. Kita berapa hari lalu Bapak Gembala lihat di televisi ketika orang menggali lumpur korban-korban yang banyak mati itu, ditemukan seorang ibu utuh sedang memeluk anaknya. Yang di ulu anaknya di peluknya itu di dalam lumpur, baru ibunya. Begitulah bagaimana penderitaan ibu itu ketika mereka mau ditimbun lumpur longsor itu. Anaknya mau dipeluk, aduh aku sini. Dan mereka sudah bisa hidup semati. Begitu kita tidak tahu kapan itu azab datang. Tapi ada ibu pendeta, GPD, ibu gembala, sampai sekarang belum ketemu. Di sini buat lagi. Sampai sekarang. GPD, si gembala itu ada di lumpur, dia bilang, ibu gembala belum dapat sampai sekarang, entah di mana. Mungkin sudah mati. Itulah pelayanan gereja rata. Ibu gembala tidak ada lagi. Kita pun tidak tahu kapan. Beberapa waktu yang lalu juga ada pemberitaan untuk provinsi kita ini, hati-hati cuaca ini, yang tinggal daerah pantai gini. Dan kita tidak tahu. Tapi ketahuilah kita harus mempersiapkan diri untuk apapun yang terjadi dalam diri kita. Saudara, padang gurun itu pasti kita alami. Padang gurun kegersangan pasti kita bisa alami. Ya, tetapi mari kita tetap siapkan diri kita untuk Tuhan. Kenapa dikatakan padang gurun? Persiapkanlah ya padang gurun. Saudara tahu apa padang gurun? Ada jalan di padang gurun yang pasti? Mana ada? Plong semua. Dari arah mana Tuhan itu akan datang? Dari mana kira-kira? Tapi Tuhan akan datang kalau ada orang mempersiapkan jalan. Ya, kalau ada leku-leku, siapkan, pasti di jalan yang bagus itu, yang bersih itu Tuhan akan datang. Demikian juga di padang gurun hati kita yang gersang ini, yang aneh-aneh ini, Tuhan mau katakan, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Amin. Dan kalau ada yang nggak beres, saudara, Tuhan akan kasih teguran atau penghukuman. Ketika datang orang Farisi ahli Taurat, kami juga mau dibaptis. Tetapi Yohanes Pembaptis bilang, kamu juga harus bertobat dulu. Mau pikir mentang-mentang kalian itu keturunan Abraham. Karena bangsa Israel itu keturunan Abraham secara jasmani. Dan karena dia ya, banyak orang mendapat berkatnya.
dan akan diberkati orang yang memberkati mereka. Secara materi dunia ya, tapi secara rohani itu yang Tuhan mau. Orang saudara, kalau keturunan orang berpangkat, keturunan orang kaya, keturunan orang yang terpandang, anaknya pasti dihargai. Siapa dia? Dia tuh anak pendeta besar, kaya raya sekali. Siapa itu? Itu anaknya presiden Amerika orang pertama. Siapa itu? Istrinya. Siapa itu? Itu embel-embel nama besar itu ada menyangkut dan dihormati. Itu dunia. Tapi dalam kerajaan sorga tidak laku. Sehingga Yesus langsung bilang, kau pikir tentang kalian keturunan Abraham? Kalian pikir dari benih-benih kalian itu yang aku perhatikan? Bukan. Aku sanggup menjadikan anak dari batu-batu ini. Batu-batu itu adalah saudara dan saya. Amin. Kitalah yang menjadi Kristen, pengikut Tuhan. Kitalah dari batu-batu sekeras hati kita. Tuhan sanggup oleh kasih karunia-Nya kita menjadi orang yang percaya dan diselamatkan. Kita tidak ada darah Yahudi, tidak ada marga Yahudi di sini. Tetapi kita menjadi beroleh keselamatan oleh keturunannya, yaitu Yesus Kristus, keturunan Abraham. Dan kita percaya kepadanya dan kita ikut Dia, kita diselamatkan. Jadi kalau tidak ada pertobatan, pertobatlah. Mereka pikir karena mereka turunan imam, jubahnya bagus, disorot oleh lampu-lampu bait Allah, yang pakaiannya megah, ya dupa-dupa dinyalakan, begitu indah. Kita boleh melihat gereja yang penuh dupa, wangian, pakaian yang bagus sekali, pujian bagus. Dan Yesus tidak ada pakaiannya seperti itu. Sederhana. Yohanes Pembaptis pakainya hanya dari kulit unta. Makanannya pun sangat sederhana. Tidak ada sorotan lampu, tidak ada gedung bait Allah. Mimbarnya adalah padang gurun. Atapnya ada langit yang luas, itulah atap gerejanya. Tetapi orang-orang datang, dan waktu itu dia tegur, kalau kalian tidak mau bertobat, tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Kalian bukan keturunan Abraham lagi kalau seperti ini. Kalian keturunan ular beludak atau ular berbisa. Artinya mereka sebenarnya bukan menyenangkan hati Tuhan, tetapi mereka memang seperti ular memakan mangsa. Itu sebabnya Tuhan Yesus satu kali marah di bait Allah karena imam-imam itu memperdagangkan banyak hewan dengan harga yang menggigit. Dan Tuhan Yesus berkata, kau hamba Tuhan Natrek, kau jual sekian, kau tolak yang itu. Langsung ngambil Tuhan, dimulai dihancurkan semuanya. Itulah maunya Tuhan. Kalau kita datang sama Tuhan, nomor satu, jangan pikirkan dulu uang. Amin. Amin. Karena itu pasti Tuhan kasih. Dia tahu kebutuhan kita. Nomor satu, saudara, kerohanian kita. Mereka ditegur, kalian semua ular beludak. Dan dikatakannya, sang kamu semuanya akan beres-beres. Tidak ada. Dia memberi satu gambaran tentang harus adanya perubahan. Ayat 10, kapak sudah tersedia. Ini sudah standby. Kita ini seperti pohon, saudara. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Kalau ranting satu pohon besar seperti mangga, kita pangkas, tumbuh lagi. Kita potong batangnya, tumbuh lagi. Tapi kalau semua akarnya udah dipotong, nggak tumbuh lagi. Tuhan kalau udah mengambil, bukan rantingnya supaya nggak berbuah, supaya tidak ada berkat, enggak, langsung ke akarnya, artinya mati. Kapak sudah tersedia anytime bagi orang yang tidak mau berbuah. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, orang Farisi tidak menghasilkan buah yang baik, sudah tersedia akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Itu gambarannya, kalian tidak boleh
kerajaan sorga itu. Yang kedua, dikatakan ayat 12, alat penampi sudah di tangannya, huruf besar. Tuhan Yesus itu memegang penampi atau ayakan itu. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandum ke dalam lumbung. Tetapi sekam itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Tuhan mau mencari gandum yang berisi, padi yang berisi. Kalau padi yang lapung itu ditiup oleh Tuhan Yesus, bakar. Artinya penghukuman. Mesti ada iman di hati, mesti ada perbuatan yang baik. Kalau tidak, Tuhan tiup. Kalau tidak berbuah, kita ini seperti pohon, hasilkanlah buah, hasil buah. Tuhan akan memberkati saudara kalau saudara berusaha untuk menghasilkan buah. Menghasilkan, bukan mendapatkan buah konsumerisme, bukan. Nomor satu, mari kita menghasilkan. Karena kita dipanggil untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dan pasti ada upahnya yang mau melayani, yang mau bekerja bagi Tuhan. Apapun, mari kita lebih semangat lagi melayani Tuhan, mulai dari apa yang ada pada kita, talenta kita, tenaga kita, apa, bukan karena banyaknya, bukan karena banyaknya, amin, amin. Tapi bagaimana kita menyerahkan yang dari kita itu, tega-teganya. Ada janda di Sarpat, udah mau habis, Nabi Elisa bilang, kasih tuh, baru dapat berkatnya. Terlalu banyak tanda-tanda, mulai dengan kita yang memberi, baru Tuhan memberi. Karena itu yang lebih berbahagia. Ayat yang terakhir, Hagai pasal 2. Hagai pasal 2. Ayat 16 sampai 19 saya bacakan ayat ini. Tentang bagaimana kita memperhatikan ya, pekerjaan Tuhan itu, apapun yang kita lakukan itu berharga di mata Tuhan. Karena masih ada jiwa-jiwa yang memerlukan gereja ini, yang memerlukan pelayanan. Nabi Hagai berkata dari ayat 16 tentang bukti-bukti nyata. Perlu kita perhatikan. Sekarang perhatikanlah mulai hari ini. Artinya mulai dari hari itu dan seterusnya, kalau kita terus ambil bagian, start dari situ ada berkat. Jangan berhenti. Mulai, kata mulai berarti ada kelanjutan. Tidak dikatakan letakkan, ya udah, nggak begitu. Tapi mulai berarti ada next. Mulai berarti ada rentetan. Jangan berhenti. Sekarang perhatikanlah, kita simak. Perhatikanlah mulai hari ini dan selanjutnya, selama itu dikerjakan. Sebelum batu demi batu disusun untuk bait Tuhan, jangan biarkan terbengkalai, mesti ada rencana. Bagaimana keadaanmu ketika orang datang? Artinya sebelum belum mau, gak ada yang mau mengerjakan. Bagaimana keadaanmu ketika orang datang untuk memperoleh tumpukan gandum sebanyak 20 takal? Mereka sudah hitung kalau sekian hektar akan dapat sekian nanti hasil panen. Itu kalkulasinya. Hanya ada 10. Dari 20 hasilnya hanya 10. Kalau tidak mau ambil bagian. Ketika orang datang ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takal, harusnya hasil kebun anggur. Nanti setelah jadi anggur itu ada 50 takal. Hanya 20 takal. Memang ada hasilnya, tapi tidak yang terbaik. Aku, kata Tuhan, aku menyerang kamu dengan hama. Kejam Tuhan? Kejam? Ketika datang gempa, lalu datang banjir, semua kayak tidak ada peri kemanusiaan. Kenapa? Ada satu di YouTube, Tuhan itu jahat, bla 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 bla. Tapi ayat firman Tuhan katakan, aku menyerang kamu dengan hama dan penyakit tanaman, serta segala yang dikerjakan tanganmu dengan hujan batu. Namun kamu tidak kembali kepadaku. Udah Tuhan tegur. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikanlah sekarang. Kalau mau ada perubahan,
Perhatikanlah, mulai hari ini dan selanjutnya, mulai tanggal 24 bulan ke-9, Tuhan ingatkan tanggal itu ramah, mulai lakukan pembangunan. Mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah, kalau terus dibangun, apakah benih masih ada dalam tumbuh? Ada. Dan apakah pokok anggur, pohon ara, pohon delima, pohon zaitun belum berbuah? Belum. Tunggu, mulai hari ini aku akan memberi berkat. Amin. Jadi ada berkat panitia pembangunan itu. Saudara yang mensupport, ada berkat? Ada. Ada. Mulai artinya next ada. Firman Tuhan. Mulai dengan setiap apapun, setia kepada Tuhan, macam-macam yang lain. Allah tetap membuat perbedaan. Amin. Kita bangkit berdiri. Ya, kehidupan kita ini ada kalanya kita begitu khawatir, tapi memang hidup itu seperti mengharungi lautan yang luas. Kalau kita ada di lautan yang luas, kalau kita ada di padang gurun yang luas, karena kita tidak tahu jalan yang sesungguhnya. Tapi bersama Tuhan kita akan bisa harungi padang gurun, padang belantara, lautan luas yang berbahaya ini. Dunia di tahun depan kita tidak tahu, tetapi ada Tuhan selalu menyertai kita. Bagi bahtera tak berhaluan, kata pujian ini. Demikian hidup ini
saudara doa. Ya Allah Bapa kami sembahyang puji dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Kembali kami Tuhan mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan atas penyertaan sepanjang kehidupan kami Bapa. Tuhan Yesus di mana kami mengizinkan dalam nama Bapa. Berkati Tuhan puji-pujian yang kami panjatkan Tuhan Yesus menjadi pujian yang menyenangkan itu Tuhan. Sebab kami tidak dapat balas kebaikan Tuhan sedang kami datang menuju dan memuliakan nama di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih juga Tuhan, Kau sudah layakkan kami datang ke rumah kudus ini datang menyembah sujud di hadapan Bapa. Layakkan kiranya Tuhan kami sembah kami tinggikan Tuhan sebab Engkau Tuhan yang jangan membantu kami keselamatan kami dan pertolongan kami Bapa. Tuhan Yesus kami mau melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan Bapa. Roh Kudus memampukan kami Bapa untuk melakukan ini Tuhan. Sebab tanpa Engkau Tuhan kami tidak ada apa-apanya Bapa. Terima kasih juga Tuhan atas hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan firman disampaikan oleh hamba-Mu menjadi kekuatan baru, menjadi kehidupan untuk menjalani kehidupan kami ke depan datang nanti Yesus. Biarlah Tuhan firman-Mu tetap berkenan di dalam hati kami Bapa dan kami mampu melakukan firman-Mu untuk menjalani harapan kami ke depan Yesus. Berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan firman Bapa. Pakai hamba-Mu lebih heran lagi, lebih luar biasa lagi Tuhan Yesus. Kau berikan hamba-Mu Bapa kesehatan ekstra yang daripada Bapa, agar kiranya hamba-Mu Tuhan tetap setia melayani hamba-Mu jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan Bapa. Kami rindu Tuhan berjalan dengan kata kesadaran Tuhan Yesus. Tuhan, kami tidak dalam kami serahkan kehidupan kami Bapa, pakaikan Tuhan, layakkan kami Tuhan menjadi alat menjadi pelayan dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Tuhan, dimana juga sebentar kami akan melakukan perjamuan kudus ya Bapa. Layakkan kami Bapa untuk menerima perjamuan kudus ini Bapa, sebab hanya itu yang kami harapkan daripada Bapa. Agar kiranya kami suci Bapa di hadapan Bapa dan kami layak Tuhan menerima darah dan tubuh ini Tuhan Yesus. Tuhan terpuji termulia nama Bapa kami sambutkan, kami aminkan firman-Mu hanya di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan dulu. Kalau dalam teks ujian pada satu bukit, jauh dari sini.